Baik, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Barakata semua. Apa kabarnya Bapak Ibu, Akang Teteh semua? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami di Obsesi Obrolan Seputar Kesehatan Masa Kini. Bersama saya Nabila Putri sebagai host dan sudah berada di tengah kita Ibu Rosmawati SKM. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Assalamualaikum Mbak Nabila. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mbak Nabila sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Baik Ibu. Ibu Rosmawati, kalau untuk di Puskesmas Purwakarta sebagai PJ Kesling ya Bu ya? Baik Bu. Kalau Ibu, kalau boleh tahu nih Bu, kepo-kepo sedikit ya Bu ya? Boleh Ibu? Boleh. Boleh, baik. Jangan terlalu dalam. Oke. Kita sedikit aja ya Bu. Kalau untuk PJ Kesling, Ibu sudah berapa tahun Bu di Puskesmas Purwakarta? Ya, sebetulnya perkenalkan dulu, perkenalkan dari saya Mbak Nabila ya. Nama saya Rosmawati, biasa dipanggil siapa Bu? Bu Yos ya. Bu Yos ya Bu ya. Bu Yos biasa dipanggilnya. Saya megang Kesling itu kalau nggak salah sih dari 2016. 2016 itu kebetulan saya penyesuaian kan, sebelumnya penyesuaian ijazah di 2010, cuma memang untuk memegang fungsional dari Keslingnya sendiri itu di 2016. Baik, 2016 ke 2021 berarti sudah 5 tahun ya Bu ya kira-kira. Tapi masih cari-cari ilmu lagi. Ibu Yos ini sudah banyak sepertinya ilmunya ya. Belum juga. Gimana Bu? Makanya kita acara ini diskusi ya. Oke. Jadi biar sama-sama. Siapa tahu ada pemirsa yang memang ada sobat Purwakarta yang ada ilmu baru yang saya belum tahu. Jadi disinilah tempatnya ya. Baik Ibu. Untuk pagi ini kita akan membahas seputar dengan ini ya Bu ya, penanganan sampah terkontaminasi COVID-19 di pemukiman. Baik Bu, kita langsung masuk ke inti pembicaraan kita ya Bu ya. Baik Bu, kalau untuk COVID-19 sendiri masyarakat sudah banyak yang tahu ya Bu ya tentang apa itu COVID ya Bu ya, terus juga berasal dari mana. Nah sebenarnya kalau untuk ini Bu, untuk COVID ini kan sudah hampir berjalan 1 tahun lebih ya Bu ya. Baik Bu, dari awalnya kita yang cuma di rumah aja ya Bu ya, terus ada PSBB ya Bu ya, terus sekarang dengan adaptasi kebiasaan baru ya Bu ya. Baik Bu, untuk sebenarnya adaptasi kebiasaan baru ini seperti apa? Ya, sebetulnya sih kalau untuk adaptasi kebiasaan baru itu kita di sini sepertinya bukan diharuskan sih ya, memang Corona ini, pandemi ini memang sudah tidak bisa lagi kita elakkan, harus kita sembunyi terus di dalam rumah ya, sembunyi terus di dalam bosan rumah, juga ya Bu bosan ya, juga. capek. Selain itu ekonomi juga harus tetap berlangsung, perut juga harus tetap diisi. Perut harus diisi, paling penting ya Bu ya. Penting banget. Iya, oke Bu. Jadi gimana caranya supaya kita tetap mengikuti itu, tapi kita juga aman ya. Kita aman, masyarakat tetap aman, orang yang berinteraksi dengan kita juga tetap aman. Nah, makanya adaptasi kebiasaan baru adalah kita beradaptasi dengan lingkungan, tapi kita memiliki hal-hal yang harus kita lakukan baru. Iya. Seperti yang biasa Nabila keluarkan ya, yang promosi kesehatan. Jadi tetap kita lakukan yang 5M tadi, prokesnya harus tetap dilakukan. Nah itulah kebiasaan baru yang harus kita lakukan Kak Nabila. Nah seperti itu. Kebetulan memang untuk tema kita kali ini adalah tentang masalah penanganan sampah terkontaminasi ya, Mbak Nabila ya, terkontaminasi COVID di pemukiman. Sebelum lanjut Mbak Nabila, mungkin saya sedikit untuk memberikan info juga bahwa apa sih sebetulnya namanya sampah itu ya? Nah, iya. Sampah itu seperti apa? Sampah itu seperti apa? Apakah harus kita ini tangani ya, buang begitu aja, atau harus ada penanganan sendiri? Seperti apa Ibu? Yang perlu kita ketahui bahwa sampah itu sendiri adalah sesuatu yang memang tidak digunakan lagi, Tidak digunakan atau lagi. tidak dipakai lagi, atau tidak disukai, Tidak disukai. Berarti boleh dibuang menjadi sampah gitu ya Bu ya? Baik. bukan yang itu ya, Ya, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari proses kegiatan manusia, karena dia tidak dipakai, karena dia tidak digunakan lagi, makanya
dibuang sehingga dinamakanlah sampah ya. Nah, beda kaitannya dengan karena kita lagi pandemi itu yang namanya limbah COVID itu masuk ke kriteria limbah B3 beracun dan berbahaya. Apa itu limbah B3? Limbah B3 berarti dia adalah sampah yang akan membahayakan orang lain atau organisme lain atau manusia ya, atau lingkungan. Jadi saya sebutkan aja di sini ya Mbak Nabila ya. Limbah B3 itu adalah limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya. Zat beracun dan berbahaya ya, sangat berbahaya ya. Sifat dan konsentrasinya itu beracun dan berbahaya sehingga secara langsung atau tidak langsung itu dapat merusak lingkungan, manusia, mengganggu kesehatan atau organisme lain ya. Nah, kita di sini kan hidup bukan cuma manusia doang ya, ada organisme yang lain ya. Seperti itu Mbak Nabila. Jadi kalau boleh saya simpulkan, limbah B3 ini sangat berbahaya dan bisa merusak lingkungan lain, tidak hanya manusia tetapi juga lingkungan ya Bu ya, atau mengganggu kesehatan ya. Kesehatan Betul. dan juga makhluk lain ya Bu ya. Ya, betul. Baik Bu. Nah, untuk di masa pandemi COVID-19 ini, limbah atau sampah ini semakin meningkat, menurun atau sama aja Bu daripada sebelumnya, sebelum pandemi? Nah, kalau saya bilang menurun itu hoax ya. Ya. Karena memang sebetulnya ini sejak pandemi di 2020, di akhir 2020 aja kita sudah mendapatkan berita bahwa memang sampah ini meningkat 40%. 40% Mbak Nabila. Jadi sampah medis, sampah rumah tangga juga 40%. Kenapa saya katakan sampah rumah tangga juga meningkat? Karena Mbak Nabila tahu sendiri, kita kan disuruh tidak kemana-mana ya Bu ya, tidak di rumah saja ya. Orang kalau udah di rumah saja itu biasanya cenderung pengen makan aja kan, pengen makan terus sambil akhirnya nonton ya Bu ya, santai. nonton, akhirnya tangan kita pasti ke handphone. Baliknya apa? Nyari makanan lewat online Iya, kan. online. Gampang ya Bu ya, tinggal pencet langsung datang. Jangan lupa bayar ya Bu ya. Marah-marahin, Jangan dimarahin kalau salah ya. Jadi kalau misalnya itu udah datang nih makanan, Mbak Nabila bayangkan kalau kita beli paket makanan yang didus. Iya. Didus, Makanannya isinya satu, dusnya gede ya Bu ya. banyak. Oh, iya. Belum plastiknya, belum untuk dus kecil-kecil di dalamnya, belum untuk plastik sambal dan segala macamnya. Nah itu cuma untuk satu orang. Untuk satu orang. Kalau dalam sekeluarga itu yang Ramean, ramean, keluarga beli besar. sekaligus berapa? Bayangkan sekali kan? Makanya terjadi penumpukan sampah yang sangat luar biasa. Dan itu baru sarapan misalkan. Nah, Kita makan 3 kali sehari ya Bu ya. Wah, bisa dikalikan berapa kali berapa orang. Itu nggak masak berarti. Mungkin iya. Mungkin sedang capek ya Bu ya. Jadinya beli. Oke Bu. Kalau ini Bu, untuk adaptasi kebiasaan baru sendiri, jadi kita sudah boleh beradaptasi, kita sudah boleh melakukan kegiatan ya Bu ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, terutama 5M, dan yang harus diwajibkan untuk saat ini penggunaan masker ya Bu ya. Nah itu bagaimana Bu untuk limbahnya? Ya, kalau untuk masker Mbak Nabila, ini adalah limbah terbanyak saat ini. Limbah terbanyak saat ini adalah masker. Karena memang bukan hanya yang sakit yang menggunakan masker saat ini, bukan cuma orang yang terkonfirmasi COVID yang memakai masker. Orang yang sehat pun sekarang kan dianjurkan apabila kita keluar memakai masker, di rumah pun apabila kita banyak berkomunikasi dengan orang di tempat kerja yang barangkali kayak beda seperti ini, harus ya Bu ya, wajib. Nah, itulah jadi maskernya akhirnya terjadi penimbunan. Nah, makanya kenapa sekarang itu mungkin masyarakat sebetulnya ada yang sudah paham, ada yang memang belum tahu ya. Beda ya antara paham sama tahu ya. Ada yang belum tahu juga. Ini masker saya ini dikemanain gitu kan? Setelah saya memakai ini, setelah saya udah nggak mau pakai ini masker harus diapakan? Harus diapakan. Kalau untuk yang saya sih sebenarnya karena kita permasalahan sekarang untuk persampahan ini membludaknya adalah masker, yang pasti masker dari masyarakat yang sehat, itu diharapkan sebetulnya tidak perlu kita memakai masker yang sekali pakai ya. Kalau untuk yang sehat ya Bu ya, sekali pakai itu nggak ini banget. Jadi yang penting kita pakai masker yang memang 3 lapis, yang masker 3 lapis yang memang itu udah direkomendasiin, dan itu pemakaian
pemakaiannya harus tepat dan harus benar ya. Kalau misalnya kita memakai masker yang seperti itu kan itu bisa guna pakai ya, akan bisa digunakan ulang lagi, Bisa dipakai kembali, bisa dipakai kembali. Jadi itu otomatis akan diharapkan mengurangi sampahnya itu ya, Bu, akan ya. mengurangi sampah Mbak Nabila. Karena kalau lumayan ya kalau misalnya kita satu orang sehari memakai 2 masker medis gitu kan, masker medis, bayangkan kalau Dikalikan dengan berjuta-juta manusia yang ada di Indonesia dan di dunia ini ya, Bu, ya. Sebulan berapa itu kan sudah Sebulan, ya. banyak ya. Baik, Bu. Mungkin berbeda dengan ini tenaga medis sama pelayan kesehatan ya, Bu, ya. Itu lain ya, itu memang harus itulah salah satu istilahnya apa ya, bukan ya penyumbang juga sih, penyumbang dari kita itu kan, kita tenaga medis adalah orang yang bersentuhan langsung berinteraksi dengan orang banyak ya, Bu, ya. Langsung dengan orang yang sakit, Terutama yang sakit dan mungkin kita apalagi puskesmas bukan yang sakit doang kan Mbak Nabila ya. Kita keliling ke lapangan menjemput bola istilahnya ke orang yang memang sehat dan kita memberikan informasi. Nah itu kan beresiko, itu beresiko, makanya kita pergunakan kita masker medis atau kalau misalnya ada tindakan masker yang N95 yang biasa kita pakai di sini. Kalau masker biasa sih kalau misalnya kita mau keluar rumah aja ya, kalau di tempat kerja masih tetap memakai itu untuk safety kita sama pasien juga ya. Selain mencegah untuk melindungi diri kita juga untuk pasien ya, Bu, ya, orang lain. Baik, Bu. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu nih, Bu, Sobat Purwakarta. Sudah ada yang memberikan komentar dari Bu Ani Sri Sumarni, Ibu Nursektah Deski. Terima kasih. Mantap, katanya, Bu. Bu Ani love sarangnya ya, Bu. Terus ada Bu Humairo. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ani Sri Sumarni, Bu Nursektah sama Bu Humairo atas love-nya, atas mantapnya. Terima kasih. Semoga setia sampai akhir ya, Bu, ya. Mudah-mudahan setia sampai akhir. Ya, baik, Bu. Untuk Sobat Purwakarta, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya, Bu, ya. Nanti kita jawab di akhir sesi. Baik, Bu, kita lanjut lagi nih, Bu. Itu berapa waktunya Mbak Nana? Kita sambil berjalan aja ya, Bu, ya. Sepertinya tidak ada batasan waktu untuk beliau ini ya. Jadi bisa sampai kapan aja, Bu. Oke, Bu. Lanjut lagi ya, Bu, ya. Oke. Untuk jenis limbah medis itu sebenarnya bagaimana, Bu? Ada berapa jenis? Limbah medis mah banyak Limbah kan. medis. Cuman kalau untuk saat ini, kalau untuk saat ini kan yang lebih terlihat peningkatannya ya. Peningkatannya aja untuk puskesmas sendiri itu memang masker, sarung tangan sama hazmat ya. Sarung tangan sama hazmat. Karena memang kan idealnya hazmat itu kan memang sekali pakai ya. Sekali pakai. Nah itu lumayan tuh menambah istilahnya jumlah dari limbah medis kita di Jakarta ya. Itu tertinggi sekali masker sama itu sarung tangan. Gitu. Kalau untuk ini, Bu, limbah terkontaminasi COVID itu ada pembagiannya lagi tidak, Bu? Maksudnya pembagian di mana nih? Jadi gini, kalau misalnya limbah terkontaminasi COVID di Pasienkes kan udah jelas nih, kita kan Pasienkes ya. Iya, Bu. Sudah jelas nih kalau misalnya kita kan ada pemeriksaan PCR kan, antigen. Ini udah jelas nih alat yang dipakai ini. Dan itu sudah kita kelola, sudah kita pisahkan. Nah, yang dikhawatirkan adalah di sini untuk limbah pasien yang dia isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri di rumah. Dan sebetulnya sih kalau untuk puskesmas Purwakarta, apabila ada pasien yang memang dia isolasi mandiri, kita sudah dibekali untuk satu pasien itu yang template yang kita bikin itu. Apabila di situ kan sudah juga ya, Bu, ya. Sudah jelas di situ kalau misalnya penanganan limbah medis seperti apa, penanganan limbah domestik rumah tangga seperti apa yang sudah kita sampaikan. Nah itulah Mbak Nabila. Jadi kalau kita lari ke jenis limbah terkonfirmasi di masyarakat itu banyak macamnya, Mbak. Jadi yang tadi saya sebutkan kayak misalnya mereka pakai masker ya, masker, kemudian tisu bekas.
bekas. Tisu bekas. Kebayang nggak kalau misalnya dia lagi batuk pilek memakai tisu, kemudian dibuang sembarangan? Hacim. Nah, Terus dibuang sembarangan. harus dicontohin hacim. Oh, itu persen cantik ya Bu ya. Cantik. Kemudian dibuang, dan pada saat itu mungkin bak sampah kita nggak bisa kontrol bak sampah rumah tangga ya. Yang idealnya harus tertutup, kebanyakan kita lihat kan terbuka. Iya. Terbuka, kemudian ke bawah angin, akhirnya dimain-mainin anak kecil. Iya. Kayaknya seperti itu. Kemudian plastik bekas makanan dan minuman. Bekas. Ya kan? Makanan dan minuman. Yang tadi saya bilang kalau misalnya kita lagi isolasi mandiri sendirian, nggak ada keluarga, pasti larinya ke makanan beli online kan. Iya. Nah, Atau dikirim sama keluarga nah, mungkin ya Bu itu ya. ada bekasnya, Iya. ya, bekas makannya, bekas minumnya, ya. Kemudian apa namanya kayak baju yang dia pakai, Baju yang segala dipakai. macam ya, seperti itu. Udah sih kayak gitu sama aja. Baik Bu, berarti itu untuk penghasil limbah B3-nya ya Bu ya. Betul. Kalau bahayanya itu seperti apa Bu? Apakah untuk limbah yang terkontaminasi COVID ini sama dengan bahayanya sama dengan limbah rumah tangga, atau lebih berbahaya atau malah tidak berbahaya? Seperti apa? Kalau misalnya limbah yang terkonfirmasi ya pasti lebih berbahaya. Pasti lebih bahaya. Karena dia udah masuk limbah B3. Tadi kan limbah B3 itu mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga akan mengganggu kesehatan atau manusia kan, Iya. manusia atau organisme lain. Itu akan lebih berbahaya. Makanya penanganannya itu harus berbeda. Berbeda. Seperti apa? Penanganannya harus berbeda. Kalau misalnya nih saya contohkan untuk limbah masker ya. Kalau misalnya ada si A itu adalah pasien isolasi mandiri, Iya. sudah terkonfirmasi positif. Iya. Nah dia di situ Ceritanya isolasi di mana nih Bu? Di rumah. Oke. di rumah. Kalau misalnya di rumah sakit udah ada penanganannya. Iya. Nggak usah buang sampahnya sendiri lagi ya Bu ya. Oke. Jadi kalau ketika di rumah itu siapkan tempat sampah yang sudah dilapisi dengan plastik. Tempat sampah dilapisi Dilapisi plastik. dengan plastik dan plastiknya ada kriterianya harus yang tebal. Harus yang tebal. Harus yang Warnanya tebal. bebas Bu. Kalau di puskesmas kan kuning ya. Kuning, iya. Sama medis kuning. Tapi kalau di rumah Kalau di rumah bebas. bebas. Bebas asalkan Oke. ketebalannya harus dilihat. Kemudian yang kedua tempat sampahnya tertutup. Tempat sampah tertutup. Tempat sampah tertutup. Dan ketiga harus menyediakan yang namanya desinfektan. Disinfektan. Nah desinfektan itu bisa dibikin sendiri di rumah tangga ya. Desinfektan itu. Ketika kita melepaskan masker kita, kan otomatis kita potong-potong dulu tuh, karena bila kita hancurkan, kita potong-potong, kita gunting dulu. Misalnya kita masukkan ke tempat sampah, baru kita semprot desinfektan tuh. Oke. Nah, desinfektan kita semprot, udah kita semprot, baru kita tutup. Siapa tahu kan nanti kita butuh lagi ya, Bu, ya. yang lain. Misalnya kita lagi pakai hand spoon atau pakai sering memakai tisu, kan bisa kita ini lagi. Setiap kita kali buang itu harus semprot. Harus disemprot. Nah, Oke. jadi bukannya sekali doang, misalnya udah numpuk dulu banyak baru disemprot Baru enggak. semprot. Nah, dia baru nggak semprot, Iya. ya kan? Jadi setiap kita kali buang langsung semprot. Ada buang lagi kita semprot. Nanti apabila kita sudah penuh, di atasnya kita semprot juga. Kita ikat dengan kuat. Ikat rapat Ikat dan kuat rapat, ya, Bu, ya. kuat. Udah gitu, baru kita semprot kembali plastik luarnya. Oke. Semprot lagi. Kita semprot kembali dengan desinfektan plastik luarnya. Kemudian kita double karena kita. Double. Kita ambil lagi plastik yang kuatnya lagi, kita double, kita ikat kencang. Ikat Ya, ikat mati Bu ya. ikat mati biar jangan ada yang terbakar Iya. ya. Oke Bu. Seperti itu kalau yang untuk yang sakit. Terkontaminasi positif Ya, gitu ya Bu ya. apabila untuk yang di rumah tangga tapi dia memang tidak mengalami sakit ya, yang biasa aja di rumah tangga biasa, Sehat gitu ya Bu ya. sehat. Anggota keluarganya. Itu penggunaan masker penghancurannya sama kayak tadi ya Mbak sama. Samira, sama kayak Digunting tadi. dulu ya Bu ya. Dulu. Dimasukkan. Nah, dimasukkan ke plastik, kita semprot kalau punya ya, semprot aja desinfektan, baru kita tutup rapat, ya plastik kecil-kecil aja. Oh Ya, ya. kalau untuk masker yang biasa itu ya, kayak seperti itu aja sih. Oke, baik Bu. Jadi kalau untuk penanganan sampahnya ini kita membutuhkan 3 alat ya Bu ya. Ada plastik, tempat sampah yang tertutup, sama desinfektan. Betul. Baik Bu. Oke. Untuk yang sakit dan yang tidak sakit juga, yang sehat ada perbedaannya ya Bu ya. Kalau yang sehat dulu nih Bu. Kalau yang sehat itu cukup 1 plastik aja udah cukup ya Bu ya. Iya.
digunting, maskernya yang udah dipakai digunting, dibuang, dimasukin ke plastik. Biar aman, biar nggak ada yang buka lagi. Ya. Karena gini Mbak Nabila, kalau untuk penanganan sampah, kadang kita hanya memikirkan badan kita doang ya. Iya. Yang penting saya sudah buang kok sampahnya, sudah saya gunting-gunting, sudah saya hancurkan, ya udah. Padahal sampah itu akan melalui yang namanya pemilahan, pengolahan, namanya apa? Penimbunan ya. Di situ banyak orang yang terlibat. Masih banyak tahapannya ya Bu ya, sampah ini ya Bu ya. Banyak orang yang terlibat ya. Kalau yang sampah rumah tangga aja, itu kan nanti ada dinas kebersihan, belum ada orang pemulung tahu sendiri kan. Dia yang penting cari barang yang dia pakai diambil ya, yang dia butuhkan dia ambil. Nah itulah. Jadi kita jangan memikirkan hanya untuk badan kita aja. Jadi memikirkan orang-orang yang akan bersentuhan lagi dengan sampah yang kita buang ya. Dengan sampah yang kita buang ini ada orang yang akan ikut ambil istilahnya ya. Jadi jangan sampai orang tersebut juga akan terpapar atau terkena dari kita ya Bu ya. Kita. Karena kan sebetulnya yang kita tahu itu yang positif jelas kan adalah mereka yang periksa PCR ya Mbak. Yang tidak periksa itu bagaimana? Nah ya, mereka menganggap mereka sehat, jadi dianggapnya lah limbah-limbah yang mereka hasilkan adalah limbah sehat istilahnya ya. Jadi tidak akan mencemarkan, karena kita nggak tahu, makanya penanganannya harus tepat. Baik Bu, jadi tujuannya dari menutup rapat ini supaya tidak terkena terkontaminasi, tercecer oleh orang lain. Ya, betul. Yang disebabkan oleh diri kita Ya. yang lalai gitu ya Bu ya. Betul, Baik Bu. Kalau untuk ini Bu, tentang undang-undangnya gitu ada tidak Bu? Tentang penanganan sampahnya. Kalau undang-undang tentang penanganan sampah, Aturan aturannya banyak banget ya. Kemudian untuk yang pengelolaan limbah medis yang terkonfirmasi penanganan COVID juga banyak ya. Ini saya sebutkan satu-satu ya Mbak Nabila, karena ini undang-undang ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Kemudian Permen LHK itu tentang tata cara pengelolaan limbah B3 dari fasilitas layanan kesehatan kayak kita gini. Nah yang terakhir ini yang dipakai pada saat pandemi yaitu yang surat edaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan limbah infeksius atau limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID ya, coronavirus disease COVID-19. Nah ini sudah ada edarannya Mbak Nabila. Jadi edaran ini sudah ditujukan kepada Kepala BNPB, kepada seluruh gubernur se-Indonesia, sama kepada bupati atau wali kota. Jadi ini sudah legal istilahnya ya, sudah harus dilakukan sebetulnya ya. Jadi untuk penanganan sampah ini sudah ada banyak aturannya, undang-undangnya ya Bu ya. Yang diharapkan dengan adanya undang-undang ini bisa melindungi dari masyarakat ya Bu ya. Tinggal kita mensosialisasikannya aja sih masyarakat. Kadang masyarakat kan ada yang sudah paham mencari sendiri ya, mencari sendiri informasi itu di gadget. Ada juga masyarakat yang memang tahunya pengennya dari mulut ke mulut ya. Tahu informasi oh gitu, ternyata gini gitu kan. Ada yang seperti itu. Lebih mudah tersebar ya Bu ya kalau dari mulut. Jadi itulah nanti kerjaan PR buat nanti. Sampai kita pilih ya Bu ya. Kita juga udah selalu ini ya Bu ya, melakukan penyuluhan. Ya betul. Selain dengan protokol kesehatan juga tentang vaksinasi juga sudah kita lakukan. Kita dari ambulan ya. Iya. Sama Kang Jul. Kang Jul. Oke Ibu. Sebelum kita lanjut Ibu, kita cek kolom komentar dulu ya Bu ya. Kayaknya aman lah. Oke. Ini kita sapa dulu nih Bu yang komen. Ada dari Ibu Vini. Love lagi. Sarangi. Terus juga ada dari Bu Anita Agustin. Halo. Love juga dong. Love juga. Bu dari Bu Keti. Bu Keti. Makasih teman saya. Oke. Dari Bu Rika Sakir. Oh iya Rika. Ya, love. Terus matanya keluar love. Hebat ya Bu ya. Terus ada dari Ibu
Yuli Rahayu. Mantap lah. Ada Dokter Yuli. pertanyaan Bu tentang ini Bu, desinfektannya apa ya Bu Rosmawati? Contohnya apa bisa dibuat secara mandiri di rumah? Seperti apa ya? Iya, terima kasih Ibu Yuli. Ibu Yuli. Saya namanya Dokter Yuli. Ibu Yuli Rahayu. Jadi memang kalau desinfektan yang bisa dibuat di rumah itu banyak banget jenisnya. Mau dari pembersih lantai bisa, atau dari pemutih pakaian juga bisa ya. Jadi memang ada aturan ukuran kalau kita pakai pemutih berapa air yang kita pakai, berapa pemutih yang kita gunakan, itu ada aturannya. Begitu juga dengan pembersih lantai kayak yang mengandung karbol gitu, itu ada aturannya juga, berapa berbanding berapa ya. Kalau misalnya kita menggunakan kita ke pemutih dulu Bu ya. Kita pakai pemutih pakaian itu masih perbandingan 1 dari 100 ya. 1 banding 100 dari 100. Berarti kalau untuk pemutihnya 1 ini seberapa Bu? Kalau misalnya dia 1 mili, berarti pemutihnya airnya 99 mili. Airnya 999 ya Bu ya? Banding, oh ya? Enggak. Oke, saya salah. Maaf ya Surakarta. Jadi kalau misalkan ya 1 mili cairan itunya, pemutihnya, maka airnya adalah 99 mili ya Bu ya? Ya, beda lagi dengan kalau kita menggunakan pembersih lantai. Dia konsentrasinya nggak begitu pekat atau nggak begitu tinggi kayak pemutih ya. Dia bisa misalnya 10 tutup botol itu dengan 1 liter air. Nah, 1 liter air seperti itu. Karena agak mungkin sedikit lebih ringan ya. Lebih ringan kandungan untuk membahasnya kumannya itu lebih ringan. Baik Bu. Jadi kalau untuk pemutih Sobat Warakata perbandingannya 1 banding 100 ya Bu ya. Nah beda lagi kalau pembersih lantai 10 banding 1000 ya Bu ya. 10 mili cairan pembersih lantai sama 1000 mili air ya, 1 liter air. Baik Bu. Kalau misalkan ini Bu, biasanya kan untuk desinfektan terutama untuk perempuan Ibu pengennya yang wangi-wangi gitu Bu. Kalau untuk ditambah pewangi apakah boleh Bu? Boleh. Jadi seperti ini, kalau misalnya nih kita kan ada yang nggak begitu suka dengan bau menyengat ya Bu ya dari pemutih ya. Iya. Dari pemutih itu. Nah, air yang kita gunakan pada saat pengenceran itu bisa kita pakai air rebusan daun sirih. Dengan catatan air itu sudah dingin, suhu normal berarti ya, normal atau lebih rendah lah ya, lebih dingin gitu. Nggak boleh itu air hangat atau air panas, ya. Kenapa itu Bu? Karena nanti konsentrasi dari si natrium hipokloritnya ini, sodiumnya, dia akan mengurangi dari kandungan itu sendiri, makanya nanti nggak begitu optimal, makanya harus dengan air dingin. Nah, tambahannya di sini yang harus diperhatikan apabila kita mau membuat desinfektan di rumah ya. Pertama cek kandungan dari sodium hipokloritnya itu apakah 5% atau 2,5%. Nanti Ibu lihat nih di botolnya ya. Yang kita kasih tahu itu untuk yang pemutih. Nah, pemutih itu kita lihat nih kandungannya berapa persen. Kalau misalnya 5%, tadi perbandingannya 1 banding 100. Tapi kalau misalnya 2,5%, tinggal dikurangi aja, ya. Terus kemudian tadi tidak boleh pakai air hangat atau air panas, kan? Kemudian dibuat harus sesuai dengan takaran. Terus waktu kita kontak dengan cairan itu nggak boleh lebih dari 10 menit, Mbak Nabila ya. Nanti takutnya malah kita terhirup malah lumayan ya. Terus kemudian sebelum kita semprotkan itu harusnya terlebih dahulu kita bersihkan dulu area itu ya. Kalau misalnya nih Mbak Nabila misalnya udah teredibatin ya, ada pasien yang terkonfirmasi positif COVID, kemudian dia muntah-muntah, di lantai, itu tidak bisa kita langsung semprot-semprotan desinfektan di situ. Ya karena apa? Karena takutnya melakukannya ke atas, jalan-jalan malah mencemari kan, mencemari
Bu ya. ruangan. Ya. Jadi caranya adalah kita bikin dulu cairan desinfektan itu, kita rendam kain lah. Rendam kain, baru kita tutupin. Oke. Tutupin kainnya ini udah direndam direndam. cairan Cairan desinfektannya desinfektannya. sudah direndam, terus kita tempelkan di situ. Kita ini berapa menit lah, 30 menit baru kita angkat. Kita angkat, terus baru kita semprotkan kembali seperti itu. Jadi nggak bisa langsung, oh ya, Langsung dibersihin. nggak bisa. Nanti kita semprot malah kalinya pergi. Baik Bu. Nah kalau untuk yang berarti pembuatan desinfektan ini jangan lupa wadah yang kita pakai harus bersih ya Bu ya. Iya, dong. Dipastikan. Kalau misalnya badannya nggak bersih ya kita cuma ngejahin kuman doang. Dari kuman. Dari kuman doang. Baik Bu. Terus ini Bu, sebenarnya untuk penanganan sampah solusi yang harus dilakukan seperti apa Bu dari Ibu? Apakah ada Bu? Ya kalau misalnya solusi sih sebetulnya tentang permasalahan sampah ini Bu, sebenarnya masalahnya udah masalah nasional ya. Udah masalah nasional, apalagi saat pandemi seperti ini terjadi penumpukan sampah di mana-mana, semuanya terjadi peningkatan. Jadi dibutuhkan kerjasama beberapa pihak banyak, jadi bukan cuma istilahnya dinas kebersihan doang, dinas kesehatan doang gitu kan, atau masyarakatnya doang, enggak. Jadi semua saling bergandengan tangan, saling kerjasama, saling berkoordinasi, saling berkoordinasi dengan kebijakan yang sudah ada ya. Kayak dinas lingkungan hidup harus kerjasama juga dengan dinas kebersihan, kemudian dengan dinas kesehatan. Dan masyarakatnya sendiri adalah PR kita untuk saling mengingatkan ya. PR kita untuk saling mengingatkan ke masyarakat bahwa bahayanya apabila kita menangani sampah yang tidak benar dan benar ya seperti itu, karena berbahaya buat yang lain. Kemudian Mbak Nabila saya tambahkan di sini bahwa memang ada titik kritis ya, titik kritis pencemaran COVID-19 ini, karena kan memang tempatnya ya, tempat bisa terjadinya terpapar COVID itu banyak banget ya, banyak. Ada bisa dari pasienkes, ya, dari pasienkes, ya, rumah sakit, puskesmas, klinik-klinik ya, sangat banyak ya. Itu bisa. Kemudian dari fasilitas umum itu apa? Misalnya tempat kamar mandi umum, di pom, ya kan? Semuanya pakai ya Bu ya. Pom Kita nggak tahu bensin, siapa yang sakitnya itu. di stasiun, segala macam kan, di stasiun, di terminal itu kan tempat-tempat umum itu bisa terjadi. Kemudian ada juga di lingkungan kerja seperti ini ya, Mbak Nabila. Kan saya juga nggak tahu jangan saya nih. Jangan saya. Ya. Kemudian yang terakhir, Sehat ya Bu ya. kemudian yang terakhir baru pemukiman. Pemukiman dari masyarakat umum pada saat di rumah ya. Masyarakat umum tahu sendiri lah kalau masyarakat tiba-tiba sudah berkumpul segala macam ya, itulah bisa terjadinya titik kritis di situ. Titik kritis ini bisa terjadi pada saat kita dilakukan pemilahan sampah, pada saat pemilahan, pada saat pengumpulan, kemudian pada saat penyimpanan, pengangkutan, pengolahan atau penimbunan. Sehingga dari kegiatan itu bisa terjadi yang namanya kita terpapar COVID. Terutama petugasnya ya Bu ya. Betul. Menangani sampah. Nah, iya. Pada saat pilih-pilih misalnya Mbak Nabila, kita di pasienkes kan kita sudah jelas nih di puskesmas ada limbah medis, non medis. Pada saat kita kadang pasien ada yang belum begitu paham misalnya kan, ini maksudnya limbah medis apa non medis kan? Dia membuang masker yang dia pakai dan dia misalnya terkonfirmasi tapi dia buang di yang non medis. Nah, pada saat pemilahan itu kan kita ada petugas kita ya, petugas kita yang kemudian langsung mengkondisikan kalau sampah medis mana, non medis mana. Akhirnya kita bersentuhan dengan sampah medis yang diletakkan di sampah non medis. Nah, itu kan bisa terjadi titik kritisnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk titik kritis ini ada terjadi di mana-mana ya Bu ya, titik kritisnya. Bisa di pemukiman tadi, terus juga di pasienkes, tempat umum, yang beresiko tempat-tempat umum. Oleh karena itu harus tetap disiplin 5M ya Bu ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Kalau bisa
tidak ada kegiatan di rumah saja ya Bu ya, sama menjaga jarak. sama menjaga jarak. Kita ada scanner nggak Pak? Iya, ada ya Bu ya, kira-kira ada ya. Ada. Oke Bu, baik. Kita ke yang penanganan sampah tadi Bu, yang di plastik. Iya. Nih Bu, kan sudah diikat nih Bu. Iya. Terus kita buangnya disatukan ke sampah rumah tangga atau bagaimana Bu untuk diangkut oleh petugas? Ini bicara sampah yang dia diisolasi atau yang masyarakat biasa? Misalkan yang masyarakat biasa dulu Bu. Kalau masyarakat biasa, kalau memang penanganannya sudah benar nih yang tadi itu kan, yang misalnya sudah dihancurkan, terus kasih desinfektan, kemudian ditumpuk ya warna plastik, itu bisa digabungkan dengan yang lain. Bisa Ya, digabungkan bisa digabungkan. Cuman kalau untuk yang isolasi mandiri, sebetulnya idealnya bagi yang isolasi mandiri itu kan dia penghasil limbah yang beracun dan berbahaya. Nah, itu harusnya sudah ada yang bertanggung jawab untuk mengambilnya ya, tentunya yang mengambilnya. Kemudian ada tempat khusus memang untuk menghancurkan mengelola limbah itu. Cuma memang saat ini kalau untuk puskesmas sih sebetulnya kita sudah menanyakan bahwa yang isolasi mandiri apabila memang menitipkan istilahnya ya, biasanya menitipkan untuk kami silakan, karena kalau memang kita menjemput mengambil itu tidak mungkin, karena kita kan memang bukan punyanya kendaraannya bukan kendaraan untuk sampah ya, tapi adalah ambulan. Jadi silakan diambil, tapi alhamdulillah sih belum pernah dititip gitu ya. Karena mungkin menganggapnya gini Mbak Nabila, jadi itu kan sampah hanya ya cuma masker 2 biji kayak gitu kan, masker 2 biji itu ya tidak masalah sih, asalkan penanganannya memang ketika itu sudah dibuang dikatakan sampah, itu penanganannya harus benar. Sehingga ketika itu nanti terbawa dengan sampah domestik lainnya itu sudah aman, harus, karena itu kan tadi saya sudah jelaskan belum yang harus double itu. Iya, yang jadi, sakit ya Bu ya. Kalau yang udah terkontaminasi itu perlakuannya desinfektannya akan berkali-kali ya. Jadi pada saat kita memasukkan ke tempat sampah, kita semprot desinfektan, kemudian kita tutup, setelah kita tutup plastiknya kita desinfektan kembali. Ya, seperti itu. Kalau perlu nanti kan kita double nih plastiknya, kita double plastiknya, di plastiknya itu kita tulis di situ masker bekas atau misalnya ini limbah ya berbahaya. Seperti itu ya. Jadi selain aman untuk kita juga untuk orang lain. Untuk orang lain, karena ini masih panjang sampah urusannya ya. Nanti banyak usaha beberapa ini. Sampai di tahap paling akhir gitu ya. Itu kalau untuk medis kan kalau di kita di Fasiankes sudah jelas ya. Karena kita kan sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga, di situ memang dia yang mengambil limbah medis di kami, kemudian dikelola di tempat mereka sehingga sampai akhirnya aman. Baik Bu. Kita lihat kolom komentar lagi ya Bu ya. Iya, silakan. Oke, dari Ibu Rahmatris, love lagi Bu. Banyak ya Bu ya yang love Ibu. Kayak kenal ya. Kayak kenal. Oke. Terus dari Ibu Anisri, terima kasih Bu Adis. Dan dari Bu Anisri, love lebih besar dari yang tadi Bu. Wah, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Kita ini Bu, untuk tadi yang pembuatan desinfektan sebenarnya bisa bertahan berapa lama Ibu? Kalau desinfektan sebenarnya nggak lama. Nggak lama. Terus desinfektan itu kan karena itu ya idealnya sih kalau misalnya ini sekitaran satu minggu. Kalau udah itu sih biasanya udah nggak ini lagi kalau desinfektan itu. Terus kalau nanti Mbak Nabila saya share di itu ya, di kolom komentar ya, yang bahan-bahan apa aja yang misalnya digunakan ya Bu ya. Kalau misalnya saya pakai merek A, berapa mili perbandingannya berapa mili, nanti saya share di kolom komentar, jadi biar masyarakat tahu nih, oh saya nggak punya nih pemutih pakaian, tapi punyanya mereknya ini. Jadi bisa dipakai dong. Nanti kita tunggu ya sebenarnya komentar dari Ibu Rosmawati yang akan memberikan
sebetulnya Mbak Nabila, kalaupun tidak ada bahan yang tadi ya, yang pemutih pakaian, yang pembersih lantai, kita itu sebenarnya udah aman, pakai sabun biasa juga aman. Pakai sabun biasa ya Bu biasa ya. aman. Nah, itu saya tambahkan di sini untuk yang dia isolasi mandiri, pasien terkonfirmasi positif COVID. Jadi kalau misalnya kita kan di rumah pasti memakai alat makan ya, Iya. alat makan, piring, gelas, sendok gitu ya. Nah itu harusnya direndam dulu pakai sabun biasa cairan. Sabun Boleh piring. kolek, Iya. boleh kayak gitu, direndam dulu kisaran 30 menit nggak apa-apa. Ini yang terkontaminasi ya, terkonfirmasi. Nah udah direndam, baru sebenarnya udah aman itu. Udah aman, jadi nanti baru dibilas seperti biasa. Dan jangan lupa apabila orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID itu untuk kayak pembuangan limbah ya, limbah cairan misalnya muntahan kita atau misalnya tadi tempat cuci piring ya, kemudian kita BAK itu semuanya harus dialirkan ke septic tank. Jangan dialirkan ke selokan umum ya, selokan umum, karena kebanyakan tahu sendiri Mbak Nabila, selokan kita itu di masyarakat kebanyakan yang terbuka. Iya, keluar di depan rumah gitu ya. Jadi selokan udah terbuka gitu kan, takutnya kita sendiri lah, takut ada anak kecil, ada binatang apa yang membawa itu masuk lagi ke dalam atau ke tetangga kita sebelahnya ya. Makanya harus disalurkannya ke septic tank terlebih dahulu kalau memang kita ada yang positif ya, positif COVID biar aman. Oke, berarti untuk Sobat Purwakarta, jika ada yang mau mengeluarkan cairannya ya Bu ya, entah itu dari belakang atau dari mana ya Bu ya, jangan lupa kalau bisa di septic tank ya Bu ya, supaya aman tidak menularkan ke orang lain yang sudah terkontaminasi ya. Kontaminasi itu ya Bu ya. Kayak muntahan, buang infus gitu ya, itu harus di septic tank. Oke Bu, ini Bu tidak terasa sudah menunjukkan 10:17 ya Bu ya. Wah, Ibu, terima kasih Ibu, informasinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih kembali. Semoga Sobat Purwakarta semua yang menyaksikan dapat mendapatkan manfaatnya ya Bu ya, dari obsesi kita pagi hari ini. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Nabila. Untuk Sobat Purwakarta, jika masih ada yang ingin menanyakan tentang penanganan sampah, masih bisa ditulis di kolom komentar saja ya Bu ya. Nanti insya Allah akan kita jawab. Baik Ibu. Untuk yang terakhir nih Bu, yang pasti yang harus diperhatikan oleh masyarakat seperti apa Bu? Ya, yang pasti pada saat pandemi seperti ini tetap kita adalah 5M. Ya, protokol kesehatan jangan lupa, tetap kita lakukan 5M, dan jangan lupa sampah adalah hal yang penting. Jadi kelola itu dengan baik, insya Allah sih ya, jangan merugikan diri kita sendiri. Ada orang-orang tertentu, orang-orang lain yang akan ikut terlibat dalam penanganan sampah ini. Ya, terima kasih. Sampah ini kelola dengan baik ya Bu ya. Baik Ibu. Mungkin karena waktunya terbatas ya Bu ya, kita akhiri. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu ya, lain kali di obsesi selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Kita akhiri, semoga Sobat Purwakarta semua selalu sehat. Amin. Jangan lupa untuk menerapkan protokol 5M-nya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.